Maka saya juga membuat puisi berdasarkan fiksi, seperti halnya puisi Rahma Sarita. Jadi kalau ada kesamaan nama dan peristiwa, itu hanyalah kebetulan belaka. Karena hal ini bisa terjadi di mana saja, pada siapa saja, dan di negara manapun juga. Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Talita di Santrin Beling. Semoga sedulur semua hari ini sedang sehat, bahagia dan berkecukupan. Yang hari ini sedang tidak bahagia, sedang tidak sehat, sedang tidak berkecukupan, Talita doakan, insya Allah besok keadaan berubah, jadi sehat, bahagia dan berkecukupan. Amin. Sholawat salam teruntuk Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kisah ini dimasukkan ke dalam golongannya dan kelak akan mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin. Dijauhkan dari sifat yang tidak disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi-Nya. Amin. Assalamualaikum. Sambil ketawa, saya ketik ulang sebuah puisi berjudul Kisah Emigran Bajingan yang saya ambil dari channel YouTube Enggak Laku. Puisi ini juga saya tulis berdasarkan fiksi, seperti halnya puisi lain yang judulnya hampir sama. Jadi kalau ada kesamaan nama atau peristiwa, maka itu hanyalah suatu kebetulan belaka. Karena ini bisa terjadi di mana saja, di negara manapun juga, dan pada siapapun juga. Kisah imigran bajingan. Inilah cerita tentang imigran bajingan. Bermodal nasab ilegal, hanya untuk mencari cuan. Karomah, syafaat, dalil dua palsu, bahkan kapling surga, jadi barang dagangan. Nasab bisa dapat potongan harga, tergantung orderan. Status keturunan tergantung pesanan. Pokoknya semua tergantung kepentingan. Jangan tanya kebenaran. Karena imigran punya sejuta mimpi. Mimpi yang dijadikan alibi, sekaligus dijadikan bukti. Begitulah imigran bajingan. Jangan tantang tes DNA. Karena bajingan sudah jadi mentalnya. Banci sudah jadi identitasnya. Si pengorek makanan berlagak sok pahlawan. Banyak yang gila atau lupa ingatan. Di mana si imigran banyak yang mengaku tuan. Inilah kisah imigran bajingan, yang modalnya hanyalah kebohongan. Senjatanya hanya congor kenceng, yang menebar ketakutan tentang neraka. Nabi dan Tuhan seolah ikut kehendak mereka. Begitulah imigran bajingan. Datang merusak persatuan. Kiai dan ulama dicaci, presiden dihina. Rakyat dihasut untuk tidak percaya, agar mereka bisa berkuasa. Begitulah imigran bajingan. Untuk kemuliaan dirinya, untuk kehormatan dirinya, untuk sekedar mengisi usus di dalam perutnya, segala cara mereka gunakan. Dan ketika ada yang coba mengkritik untuk menyuarakan kebenaran, mereka bingung, kelojotan, bagai cacing kepanasan. Dan menganggap pengkritik sebagai iblis yang mengancam kenyamanan. Buzzer pun dikerahkan, dan tak lama kau pun akan dijadikan budaknya. Begitulah siasat imigran bajingan. Mereka benar-benar bajingan. Wahai penduduk negeri yang cinta damai, aman dan nyaman. Buatlah imigran bajingan tidak nyaman. Didasari oleh cinta negeri ini, dan terketuk oleh puisi Rahma Sarita yang berjudulkan Negeri Para Bajingan. Maka saya juga membuat puisi berdasarkan fiksi, seperti halnya puisi Rahma Sarita. Jadi kalau ada kesamaan nama dan peristiwa, itu hanyalah kebetulan belaka. Karena hal ini bisa terjadi di mana saja, pada siapa saja, dan di negara manapun juga.
ini berjudulkan Kisah Imigran Bajingan. Inilah cerita tentang imigran bajingan. Bermodalkan nasab ilegal hanya untuk mencari cuan. Karomah, syafaat, dalil-dalil palsu, bahkan kapling surga jadi barang dagangan. Nasab bisa dapat potongan, harga tergantung orderan, status keturunan tergantung pesanan. Pokoknya semua tergantung kepentingan. Jangan tanya kebenaran, karena imigran punya sejuta mimpi. Mimpi yang bisa dijadikan alibi sekaligus dijadikan bukti. Begitulah imigran bajingan. Jangan tantang tes DNA, karena bajingan sudah jadi mentalnya. Banci sudah jadi identitasnya. Si pengorek makanan berlagak sok pahlawan. Banyak yang gila atau lupa ingatan, di mana si bajingan banyak yang mengaku sebagai tuan. Inilah kisah imigran bajingan yang modalnya hanyalah kebohongan. Senjatanya hanya mulut toa, congor kenceng yang menebar ketakutan tentang neraka. Nabi dan Tuhan seolah ikut kehendak mereka. Begitulah imigran bajingan datang merusak persatuan. Kiai dan ulama dicaci, presiden dihina, rakyat dihasut untuk tidak percaya agar mereka bisa berkuasa. Ya, begitulah imigran bajingan. Untuk kemuliaan dirinya, untuk kehormatan dirinya, untuk sekedar mengisi usus di dalam perutnya, segala cara mereka gunakan. Dan ketika ada yang mengkritik untuk menyuarakan kebenaran, mereka bingung, kelojotan, bagai cacing kepanasan, dan menganggap pengkritik sebagai iblis yang mengancam kenyamanan. Buzzer pun dikerahkan, dan tak lama kau pun akan jadi budaknya. Begitulah siasat imigran bajingan. Mereka benar-benar bajingan. Wahai penduduk negeri yang cinta damai, aman, dan nyaman, buatlah imigran bajingan tidak nyaman. Tunjukkan kau cerdas, tunjukkan kau berilmu dan punya kekuatan. Bukan rakyat bodoh yang jadi bahan perbudakan. Mari sama-sama teriakkan dasar imigran bajingan. Merdeka! 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 Terima kasih ya sahabat tani minimalis yang tadi sudah menonton video ini. Semoga saja sajian dari Talita dapat menambah wawasan ilmu kita, sehingga kita tidak mudah dibohongi dan dibodohi oleh oknum yang suka jual agama demi uang, demi kehormatan, dan demi yang lain. Padahal setahu kita berdasarkan tuntunan para ulama pewaris Nabi, semua apa yang kita lakukan, baik ucapan, tindakan, dan perbuatan, semata-mata lillahi ta'ala, karena Allah semata. Talita sudahi dulu ya. Sampai ketemu di video yang lainnya. Wassalam.